A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang keempat. Dan bila ada yang berkenan, subscribe, like maupun berkomentar dipersilakan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sementara itu, di tempat lain, mentari pagi telah bersinar dengan terangnya, sehingga sinarnya telah menerangi bumi beserta isinya. Dan di waktu itu, hampir semalam suntuk ketiga orang pemuda yaitu Gagah Putih Gatra Bumi maupun Putut Yudoklana telah bekerja keras untuk membantu mengatasi sebuah ajian sirep yang sangat kuat yang menyelimuti tanah Perdikan Moreh dengan memutuskan sumber ajian tersebut. Dikala itu Ki Welat Lawe maupun Gatra Bumi sudah siuman dari pingsannya. Sambil berdiri dengan agak tertatih-tatih, Ki Welat Lawe pun segera meninggalkan area dengan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Gatra Bumi juga sudah mulai berdiri sambil melihat lawannya yang telah meninggalkan area tersebut. Namun Gatra Bumi memang membiarkannya untuk meninggalkan area pertempuran karena pada dasarnya ia sendiri dan lawannya tidak mempunyai permusuhan. Memang saat itu tujuan Ki Welat Lawe hanya ingin membalaskan adik seperguruan yang bernama Ki Surogeni, di mana beberapa saat yang lampau pernah dikalahkan oleh seseorang dari tanah Perdikan Moreh di sisi paling timur. Namun sebenarnya yang mengalahkan Ki Surogeni pada saat itu adalah Putut Yudoklana, di mana kala itu Putut Yudoklana berserta romonya sedang membantu pertempuran yang bergejolak di tanah Perdikan Moreh. Namun pertempuran itu setelah keduanya pulang menuju padepokannya di padepokan Susuhangin di lereng Gunung Sumbing. Dan kebetulan saat itu ada kejadian sirep menyerang tanah Perdikan Moreh. Putut Yudoklana juga sedang menuju Padukuhan Induk saat kejadian ini. Sejenak kemudian Gatra Bumi segera kembali ke kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu setelah Ki Welat Lawe sudah tidak terlihat di hadapannya. Namun ketika sampai di tengah jalan, Gatra Bumi telah berjumpa dengan Gagah Putih yang masih menunggunya di tempat gardu ronda. Sementara itu, di area yang lain, Raden Bagus Sasmita yang juga disebut dengan Putut Yudoklana juga sudah menyelesaikan pertempuran dengan lawannya. Namun sebelum meninggalkan arena tersebut, lawannya berkata pada Putut Yudoklana, ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa di tanah Perdikan Moreh banyak tersembunyi satria yang linuwe. Setelah itu ia pun meninggalkan area menuju ke arah sebuah bukit yang banyak di daerah tanah Perdikan Moreh. Ketika lawannya telah meninggalkan area tersebut, maka Putut Yudoklana pun memutuskan untuk singgah dan ingin berkumpul di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Tidak terasa waktu sudah hampir memasuki siang, dan di rumah kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu pun sudah mulai kelihatan ramai, karena pada saat itu sudah berkumpul ketika pemuda tersebut bersama Ki Waskita. Saat itu suasana di salah satu deretan perbukitan Moreh terlihat begitu mempesona.
Padukuan-padukuan yang ada di lereng bukit masih tampak berkabut bagaikan berterbangan. Suara kokok ayam jantan sudah terdengar saling bersaut-sautan. Ayam hutan pun tidak mau ketinggalan untuk meramaikan suasana dengan suaranya yang keras melengking. Oik, oik. Namun suara kokok yang keras dan melengking itu segera berhenti di saat beberapa orang berkuda telah berada di sekitarnya. Di mana saat itu orang yang sedang naik kuda itu bercakap-cakap agak sedikit keras suaranya. Apakah kita akan mengambil jalan lain untuk menuju ke padukuan induk menoreh? Seseorang sedang bertanya pada temannya. Ya, kita akan melingkari hutan ini, melewati padukuan Luano, padukuan Margoyoso, lalu tembus ke padukuan Wedari, sebab hutan tersebut bukannya hutan yang besar. Karena perjalanan mereka menuju padukuan induk bukanlah perjalanan yang terlalu dekat. Tetapi ternyata perjalanan mereka tidak terlalu terburu-buru, sebab mereka akan berburu terlebih dahulu sebelum sampai ke tempat yang ditujunya. Dikala mereka mulai mendekati hutan yang menjadi daerah pengaruh Ki Gede Menoreh yang menjadi daerah perburuannya, maka orang yang menjadi pemimpin dari kelompok tersebut semakin berhati-hati. Namun dalam pada itu, agaknya Ki Argapati atau yang disebut juga Ki Gede Menoreh tidak mereka jumpai di dalam hutan itu. Namun mereka telah melihat sebuah pesanggrahan yang cukup besar yang dikelilingi oleh patok-patok kayu yang kokoh, dan di antaranya terdapat sebuah regol yang tertutup rapat. Dengan sangat berhati-hati mereka mulai mendekati pesanggrahan itu. Kita akan meninggalkan kuda-kuda kita di tempat yang aman, meskipun di luar hutan, agar kuda-kuda kita tidak diterkam oleh harimau ataupun binatang buas lainnya, berkata pemimpinnya. Maksud Kiai, apakah kita sembunyikan di dekat pesanggrahan? Ya, jawab pemimpin itu. Pengikutnya menjadi berdebat-debat, namun ia tidak menjawab. Tetapi pada saat itu ketika mereka menyusuri jalan di pinggir hutan, mendekati pesanggrahan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu yang lain. Dari kejauhan mereka melihat tanah yang sudah terbuka di ujung hutan, bahkan sudah merupakan daerah persawahan yang subur menghijau royo-royo. Apakah aku bermimpi? Desis orang yang menjadi pemimpin kelompok itu. Ketika melihat persawahan yang dulunya masih hutan belantara, ketika ia melintas daerah itu bersama pengikutnya, namun hutan belantara itu sekarang sudah berubah menjadi persawahan yang sangat subur. Pengikutnya yang juga pernah datang ke tempat itu menjadi terheran-heran juga. Sejenak kemudian, mereka pun telah berhenti di pinggir hutan. Sambil melayangkan pandangannya, mereka melihat sawah yang mulai menghijau oleh tanaman yang subur. Lama-kelamaan pandangannya mereka pun mulai tertuju ke sebuah padukuan yang baru di sebelah ujung hutan yang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Untuk beberapa saat mereka hanya termangu di atas punggung kudanya, seolah-olah mereka tidak yakin akan penglihatan mereka. Tetapi ketika melihat dedaunan yang menghijau bertebaran di atas tanah persawahan, maka akhirnya mereka yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Sebab itu semua adalah kenyataan. Kita benar-benar melihat sawah yang terbentang di pinggir hutan itu, berkata pemimpin kelompok itu. Serta kita juga melihat padukuan baru yang sedang tumbuh. Benar, padukuan yang nampaknya dibangun dalam perencanaan yang baik dan bukan tumbuh begitu saja, sebab sawah dan parit serta yang jalan yang menuju padukuan itu terdapat pepohonan yang rimbun
yang sengaja tidak ditebang untuk melindungi padukan yang baru itu, menunjukkan bahwa padukan tersebut betul-betul lahir setelah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pasti ini perbuatan prajurit-prajurit Mataram yang ada di tanah perdikan murah, geram pemimpinnya. Pengikutnya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan wajah yang tegang, salah seorang pengikutnya berkata, "Kiai, agaknya benar. Aku pun berpendapat demikian." Terdengar gemertak gigi orang yang dipanggil Kiai itu. Dengan geram ia berkata, "Ini akan menambah pekerjaan kita semakin bertambah berat. Walaupun padukan-padukan di tanah perdikan banyak anak-anak mudanya menjadi pengawal, namun yang menjadi kuat adalah hadirnya prajurit-prajurit khusus yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata prajurit kebanyakan." Namun pengikutnya tidak menjawab karena ia tidak yakin bahwa perhitungan orang yang dipanggil Kiai itu benar adanya. "Kita akan mencari keterangan," berkata pemimpin kelompok itu yang bernama Kiai Arangau. "Bertanya kepada siapa, Kiai?" "Bertanya kepada seorang yang ada di sawah itu. Apakah mereka tidak ketakutan melihat keadaan kita?" Anda dapat prajurit Mataram sedang berkeliling meronda sampai ke padukan itu, maka persoalannya akan membuat kita mendapat kesulitan, Kiai. "Kau jangan pengecut, biar aku sendiri yang melakukannya," berkata Putut Panjar yang ikut dalam kelompok yang dipimpin oleh Kiai Arangau. Sesaat kemudian Putut Panjar pun telah mencari tempat untuk menyembunyikan kudanya di tempat yang dianggap aman. Sejenak kemudian, setelah membenahi pakaiannya, maka Putut Panjar itu pun melangkah menuju galengan yang membelah tanah persawahan. Ia memilih arah agar kedatangan mereka tidak menimbulkan atau menumbuhkan pertanyaan, sebab ia seolah-olah muncul dari hutan. Setelah melalui beberapa puluh kotak, maka mulailah ia melihat beberapa orang yang sedang melintas pula di tengah-tengah sawah. Namun Putut Panjar itu melihat orang itu tidak akan pergi ke sawah karena mereka membawa busur dan anak panah. "Ternyata mereka akan berburu," berkata dalam hatinya. Sementara itu, Kiai Arangau dan kelompoknya juga melihat orang-orang yang sedang membawa busur dan anak panah. Kemudian Kiai Arangau telah melihat isyarat yang diberikan oleh Putut Panjar. Maka ia pun bersama kelompoknya bergegas mendekati Putut itu. "Apakah kita akan menghentikan mereka?" "Ya, kita akan menghentikan mereka," jawab Kiai Arangau. "Kaulah yang bertanya kepada mereka. Aku akan berusaha mendengarkan pembicaraan tanpa dapat mereka lihat." "Bagaimana mungkin tidak sampai terlihat, Kiai? Temuilah mereka di pinggir hutan perburuan itu, dan aku akan mempunyai kesempatan." Seperti yang telah direncanakan, maka Putut Panjar itu pun segera menyelinap dan muncul di jalan yang akan dilalui oleh orang-orang dari padukan di ujung hutan itu. Setelah mereka sampai di pinggir hutan, dengan tidak menimbulkan kecurigaan, maka Putut Panjar itu berjalan pada arah yang berlawanan sehingga memungkinkan mereka berpapasan atau bertemu muka. Namun bagaimana juga, hadirnya seseorang di tempat itu memang sudah menimbulkan suatu pertanyaan di hati orang-orang padukan di ujung hutan itu. Sebab jarang sekali mereka bertemu dengan orang dari luar padukan mereka. Padukan mereka masih merupakan daerah baru. Jika ada orang yang asing lewat, maka mereka tentu berada di jalan yang melalui padukan-padukan yang sudah ada di bawah pemangku tanah perdikan menoleh. Namun demikian, semula orang-orang yang akan berburu itu tidak menghiraukannya. Mereka seolah-olah tidak ingin banyak mengetahui tentang orang asing yang kurang mereka kenal. Karena bagaimanapun juga, masih mungkin seorang perantau yang berjalan lewat jalan dan daerah yang jarang dijamah kaki orang. Namun
Ketika mereka melihat orang yang mereka tidak kenal itu berhenti, maka mereka pun mulai memperhatikannya. Apalagi ketika nampak bahwa orang itu agaknya ingin bertanya sesuatu kepada mereka. Di sana, bertanya Butut Panjar itu, apakah aku boleh mengajukan pertanyaan? Aku adalah orang yang tersesat, yang tidak tahu kemana aku harus pergi. Salah seorang dari orang-orang yang akan pergi berburu itu mengerutkan dahinya, dan sejenak kemudian orang itu maju selangkah. Lalu ia bertanya, siapa kau ke sana? Aku datang dari jauh sekali, namun aku telah tersesat di hutan yang tidak aku kenal, sehingga aku menjadi bingung dan kehilangan arah. Kau datang dari mana? Aku dari Brangwetan ke sana. Kadipaten Madiun maksudmu? Ya, benar. Aku datang dari Kadipaten Madiun dan akan pergi ke kota Raja Mataram. Kisanak berada di tempat yang sebenarnya, karena tidak jauh lagi dari kota Mataram. Apa benar tidak jauh? Aku sudah berjalan beberapa hari, melingkar-lingkar, sehingga bekalku habis di perjalanan. Kisanak benar, agaknya Kisanak memang sudah berjalan melingkar-lingkar tanpa arah. Oleh sebab itu, Kisanak sudah berjalan jauh sekali. Namun sebenarnya, daerah ini tidak terlalu jauh dari kota Raja Mataram, Kisanak. Di manakah aku sebenarnya berada, Kisanak? Dahulu rasa-rasanya aku pernah melalui daerah ini. Ketika aku menemukan beberapa ciri yang sudah aku kenal, aku merasa senang. Tetapi ternyata ketika aku muncul di pinggir hutan itu, aku melihat daerah persawahan dan padukan yang asing lagi. Kisanak tidak salah, jawab salah seorang pemburu itu. Ini salah satu padukan baru di bawah pimpinan Tanah Perdikan Noreh yang dibandingani oleh Ki Gede Menoreh. Sudah sejak kapan padukan ini baru ini? Bertanya Butut Panjar. Oh, belum terlalu lama Kisanak, jawab seorang pemburu itu. Tetapi apakah penghuninya penghuni padukan yang memang sudah ada? Atau memperluas daerah tempat tinggal mereka? Orang yang ditanya itu termangu-mangu sejenak. Tetapi salah seorang dari pemburu itu menjawab, tidak, kami dari tempat lain dan tinggal di padukan ini. Butut Panjar pun mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya lagi, kalian datang dari mana, Kisanak? Orang itu tidak segera menjawab. Nampak kebimbangan membayang di wajah mereka. Apakah kalian datang dari tempat yang jauh? Tidak, Kisanak. Kami tidak datang dari tempat yang jauh. Kami adalah keluarga jauh dari Ki Jagabaya yang sudah dianggap dewasa dan wajib memisahkan diri serta mengurus padukuan sendiri. Wajah Butut Panjar menjadi berkerut-kerut. Sesaat kemudian ia bertanya lagi, jadi kalian tidak berasal dari tempat lain? Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun kalian tadi mengatakan kau datang dari tempat lain. Tidak, Kisanak. Keterangan kalian ternyata berputar-putar, tidak menentu. Aku kira keterangan cukup jelas. Katakanlah sebenarnya, apakah kalian mempunyai rahasia yang kalian sembunyikan? Pemburu itu menjadi heran dengan perkataan orang itu semakin keras dan kasar. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, Kisanak, bukankah kau tersesat dan mencari jalan keluar? Tetapi kini kau memaksa kami untuk menjawab pertanyaan Kisanak yang membingungkan itu. Bukan pertanyaanku membingungkan, tetapi jawabmu yang tidak menentu. Aku tidak mengerti. Agaknya kau telah membawa jawaban sendiri atas pertanyaan yang kau ajukan, sehingga jawaban kami tidak memberikan kepuasan kepadamu. Dedemit alas. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari balik pepohonan. Dan belum lagi kejutan mereda di dada orang-orang yang mendengarnya, maka orang-orang yang akan berburu itu telah dikejutkan pula oleh
munculnya seseorang dari balik kerumunan di pinggir hutan, serta diikuti beberapa orang lainnya. "Aku tidak telaten mendengarnya," berkata Kiai Arang-Awu yang telah berdiri di pinggir hutan itu. "Jangan ingkar, bukankah kalian orang dari Padukan Nduk Menureh?" Orang-orang yang membawa busur dan anak panah itu saling memberi isyarat, dan sesaat kemudian mereka saling beradu punggung untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak diinginkannya. Salah seorang dari pemburu itu bertanya, "Sebenarnya apakah maksud Kisana itu?" "Kalian tidak perlu terlalu banyak tahu," jawab Kiai Arang-Awu. Jawaban Kisana yang berputar-putar. Seseorang dari pemburu itu tertawa. Kiai Arang-Awu itu menggeram melihat orang yang di hadapannya itu tidak takut sama sekali, bahkan tertawa seperti menantangnya. Ketika melihat Kiai Arang-Awu sudah terlihat marah, maka Putut Panjar segera maju beberapa langkah mendekati para pemburu yang sudah mempersiapkan diri itu. "Rupanya kalian bukanlah pemburu yang sembarangan, dan kalian juga mempunyai kemampuan kanuragan. Namun kalian harus tahu bahwa kalian sedang berhadapan dengan sebuah perguruan yang ditugaskan untuk mengamati tanah Padukan Menureh." Tetapi jawaban salah seorang pemburu itu membuat Putut Panjar juga tidak dapat mengekang rasa marahnya, sehingga Putut Panjar pun telah meloncat menyerang dengan kaki terjun lurus ke arah seorang pemburu. Tetapi dengan menggeser kakinya ke samping, pemburu itu menghindar. Namun bersamaan dengan itu, sisi telapak tangannya dengan cepatnya menebas pergelangan kaki lawannya. Putut Panjar itu terkejut bahwa lawannya mampu menghindar dan bahkan membalas dengan deras dan cepat. Dengan demikian, ia pun tidak mau pergelangan kakinya terkena tebasan sisi telapak tangan lawannya. Maka dengan cepat, Putut Panjar menarik serangan kakinya serta mengganti dengan 3 ujung jarinya menusuk urat di bawah ketiak pemburu itu. Begitu cepatnya serangan Putut Panjar membuat lawannya sedikit terlambat menghindar. Namun pemburu itu masih untung. Serangan Putut Panjar hanya menyerempet kulitnya. Walaupun tidak telak mengenai urat di bawah ketiaknya, pemburu itu merasakan kulitnya bagaikan tersayat ulat penghapus. Terasa pedih dan keringat pun mulai membasahi pakaiannya karena menahan rasa sakit. Sambil meloncat beberapa langkah surut, pemburu itu segera membersihkan diri lagi. Karena ketahanan tubuhnya yang sudah terlatih, yang sering naik turun di perbukitan serta memiliki kemampuan olah kanuragan, maka pemburu itu dengan cepat kakinya menyapu kaki Putut Panjar yang masih belum siap, sehingga Putut Panjar pun terbanting ke tanah. Tetapi dengan tangkahnya ia berguling beberapa kali, lalu berusaha bangkit berdiri. Putut Panjar pun segera bersiap diri untuk menghadapi serangan lawannya. Namun tak terasa, waktu pun sudah memasuki siang, dan cahaya matahari pun telah menerobos dedaunan untuk menerangi sawah dan hutan yang jarang dijamah oleh manusia itu. Demikianlah cerita singkat Sri Gatra Bumi bab 2 episode yang keempat. Terima kasih, sampai jumpa.